35. Suara hati Bastian. Bastian terkejut melihat Melinda menangis. Dia pun langsung tersadar kalau apa yang diucapkan telah keterlaluan. Aku tahu kamu sakit hati sama aku. Aku terima kalau kamu marah padaku. Aku juga nggak masalah kalau kamu menganggap aku sebagai wanita murahan, karena pada kenyataannya memang aku murahan. Aku terpaksa melakukan pekerjaan ini karena aku harus menghidupi anakku dan juga ibuku, ucap Melinda. Bastian berasal tambah bersalah ketika mendengar alasan Melinda melakukan ini. Melinda kemudian membuka kancingnya sembari berkata, aku akan memberikanmu gratis. Tapi tolong setelah ini lupakan kejadian itu dan biarkan aku tetap bekerja di sini. Selain bekerja di sini aku nggak tahu harus bekerja di mana lagi karena aku nggak memiliki kompetensi yang cukup untuk bekerja di tempat lain. Bastian kemudian menghentikan gerakan Melinda, hentikan. Maafkan aku sudah kelewatan. Aku pergi dulu. Terima kasih untuk waktumu. Uang di atas meja, itu untuk tipsmu. Bastian. Melinda menarik tangan pria itu ketika Bastian berdiri. Tenang saja aku nggak akan memecatmu. Ucap Bastian salah tahu apa yang dirisaukan oleh Melinda. Barulah setelah mendengar ucapan dari Bastian itu, Melinda melepaskan genggaman tangannya. Kemudian Bastian pun berjalan meninggalkan Red Light Club. Dengan motor tuanya dia berniat untuk pulang ke panti asuhan. Semenjak pulang ke rumah, Alexa tidak bisa tenang. Makan pun dia tidak ingin. Pikirannya terus saja tertuju kepada perselingkuhan Bastian dan juga kebohongan yang sudah dilakukan oleh suaminya itu. Ketika sedang berusaha tidur ponselnya berdering, menandakan sebuah pesan singkat masuk di ponselnya. Alexa mengintip siapa pengirim pesan itu. Ternyata pesan itu dari James. Alexa, aku sudah mendapatkan investor untuk perusahaanmu. Kali ini pasti akan berjalan dengan baik. Jika kamu nggak mau terlibat dengan uangku secara, aku sarankan kalau kamu menerima investasi dari orang ini. Isi pesan teks dari James sungguh menggoda Alexa. Wanita itu memang sedang memikirkan juga mengenai tindakannya yang merobek kontrak kerjasama dengan Mondi Branchen. Oleh sebab itu, tawaran dari James sangat menggodanya. Setelah berpikir selama 1 jam, akhirnya Alexa memutuskan untuk bertemu dengan James dan investor itu. Kapan dan di mana? Isi pesan balasan yang dikirim oleh Alexa. Wanita itu mau menerima tawaran dari James karena dia tidak memiliki pilihan lain. Mengakhiri kontrak yang sangat bagus dengan perusahaan Mondi Branchen, dia harus mendapatkan investor sebagai penggantinya agar perusahaan Winata Sentosa tetap berjalan dan dia pun tidak mendapatkan amarah dari neneknya. Sekarang, orangnya sedang bersama denganku. Kami sedang berada di restoran Riverside. Setelah mendapat kepastian tempat dan juga waktu, Alexa pun langsung merias diri dan mengganti pakaiannya dengan pakaian kerja. Alexa keluar kamar, dia bertemu dengan mamanya. Tentu saja mamanya itu heran kenapa anaknya berdandan rapi di jam 10.30 malam seperti ini. Kamu mau kemana malam-malam begini? Tanya Amy. Aku mau ketemu seseorang, Ma. Ini masalah pekerjaan, jelas Alexa. Tapi ini sudah malam. Apa kamu harus pergi sekarang? Tanya Amy sedikit khawatir. Aku mau ketemu James. Aku bisa jaga diri baik-baik, tenang saja, ucap Alexa. Kemudian wanita itu pun langsung keluar rumah dan pergi menuju ke restoran yang sudah ditentukan oleh James dengan menggunakan mobilnya. Di dalam rumah, Amy langsung menghubungi James dengan mengirim pesan teks. Jaga Alexa baik-baik, ya. Nanti pulang anterin Alexa sampai ke rumah, ya, setelah itu giliran aku yang kangen-kangenan sama kamu. Bastian mengendarai motornya dengan pelan. Dia tidak mau terburu-buru pulang ke panti asuhan karena dia ingin melepaskan masalah yang terjadi hari ini agar tidak dibawa ke panti. Namun ketika di jalan dia terkejut melihat mobil Alexa berada di depannya. Alexa, dia mau kemana di jam segini? Tanya Bastian. Pria itu pun langsung mengikuti kemana Alexa pergi. Dia ingin tahu apa yang menyebabkan istrinya keluar rumah pada larut malam. Mobil sedan itu akhirnya berhenti di sebuah restoran yang sudah sepi. Jelas kalau restoran itu sudah tutup. Mau apa dia ke restoran yang sudah tutup? Tanya Bastian pada dirinya sendiri. Ketika James akan turun dari motornya, dia melihat Alexa dijemput oleh James.
Jelas saja melihat James yang menjemput Alexa di restoran yang sudah tutup, membuat Bastian naik pitam. Bastian kemudian menjalankan motornya dan berhenti di belakang mobil Alexa. James dan Alexa menoleh ke arah Bastian karena lampu motornya yang menyilaukan mata. Setelah Bastian membuka helm, James tertawa melihat sosok si pengendara motor tua itu. Ah, aku kira siapa, ternyata kamu, Bastian. Ada apa kamu ke sini? Malam hari seperti ini, kenapa kamu nggak nemenin selingkuhan kamu, Laura? Tanya James seraya menyeringai. James tahu kalau hubungan antara Bastian dengan Alexa sedang tidak baik setelah rencananya memfitnah Bastian berhasil dijalankan. Tentu saja membahas masalah skandal yang dilakukan oleh Bastian adalah sebuah tindakan yang tepat agar mendapat dukungan dari Alexa. Benar saja, mendengar nama Laura, membuat kening Alexa berkerut. Tatapannya Noun berubah menjadi dingin. Kamu ngapain ke sini? Apa jangan-jangan kamu ngikutin aku? Tanya Alexa dengan ekspresi wajah yang tidak suka. Kenapa? Kamu masih menjadi istriku. Memangnya aku nggak boleh mengikutimu? Apalagi kamu bertemu dengan seorang pria di restoran yang tutup di jam 11 malam, kata Bastian sembari melihat jam tangannya yang seharga 100.000. Perkataan dan juga tatapan mata Bastian seolah sedang mencurigainya. Alexa selingkuh, mengkhianatinya. Itulah yang seolah ada di dalam pikiran Bastian sekarang. Tentu Alexa merasa sakit hati. Namun sebenarnya jika memang itu yang ada di pikiran Bastian, sudah wajar. Tempat dan jam, sudah membuat orang bisa berpikiran negatif. Bastian, kenapa kamu nggak pernah mengerti aku? Semua yang kulakukan adalah untuk perusahaan. Jangan kamu berpikir jian-gak-gak. Bentak Alexa dengan mata yang terbuka lebar. Bastian menganggukkan kepalanya seraya tersenyum, seolah dia baru saja mendengar sebuah pujian. Tapi jika diperhatikan dengan seksama, senyuman itu adalah senyuman duka. Aku nggak pernah ngerti kamu. Apa benar begitu? Sekarang aku balik nanya sama kamu, apa kamu pernah sekali saja mengerti aku? Pernah. Tanya Bastian dengan suara yang meninggi. 3 tahun Alexa, sudah 3 tahun kamu nggak pernah menganggapku ada. Walau kita menjadi suami istri, tapi kamu nggak pernah menganggapku dan selalu meremehkanku. Bahkan seluruh keluargamu pun setiap hari, setiap jam, setiap menit bahkan setiap detik selalu menghinaku. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu hanya diam dan seolah tutup mata dan telinga atas apa yang terjadi. Bastian kemudian menunjuk ke arah James seraya berkata, tapi dia. Bajingan ini ketika datang kepadamu, kepada keluargamu, semua menyambutnya dengan baik. Bahkan kamu masih mau bertemu dengannya di tempat seperti ini, si tengah malam tanpa pernah mengingat kejadian beberapa hari yang lalu ketika dia hampir saja menodaimu dan memberikanmu kepada pria hidung belang. Aku, sudah susah payah membantumu untuk mendapatkan kontrak kerjasama dengan perusahaan sebesar Mondih Branchen Ang menjadi distributor pomes frites di Indonesia seperti yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu berikan? Kamu malah merobek kontrak kerjasama itu seperti semuanya tidak berarti. Dan lagi, kata cerai yang selalu kamu dan keluargamu katakan di setiap kalian marah. Apa aku memang nggak berharga di matamu? Nggak berhak untuk menunjukkan diri dan membantumu? Bastian mengatakan itu semua dengan suara yang tinggi. Ini adalah pertama kali Alexa mendengar suara hati Bastian. Dia pun kemudian menjadi bingung harus melakukan apa. Perkataan itu sekaligus membuka hati dan mata Alexa atas apa yang tidak dia sadari selama ini. Ayo pulang, seru Bastian seraya menarik tangan Alexa dengan keras. James menahan pundak Bastian seraya berkata, lepaskan Alexa. Dia ke sini karena ingin menemuiku untuk membahas bisnis dengan investor. Itu satu-satunya cara agar perusahaan Winata Sentosa tidak hancur. Kamu, yang merupakan seorang selingkuhan, mana mungkin bisa membantunya. Sadar diri saja. Bastian membalikkan badannya. Lalu dia mencekik James, tutup mulutmu kalau kamu nggak mau mati sekarang. Bersambung. 36, berani bermasalah dengan Bastian harus membayar harganya. Memangnya kamu mau apa? Memukulku? Silakan. Tantang James. Dia tahu kalau Bastian memiliki ilmu bela diri yang baik, tapi di sini, dia memiliki banyak orang yang bisa menolongnya untuk menghajar Bastian. Tentu saja Bastian juga sudah menyadarinya.
Jika dia melawan James sendiri di sana, dia pasti akan habis. Oleh sebab itu dia melepaskan cekikannya di leher James dengan mendorongnya. Aku nggak akan mengotori tanganku untukmu. Sangat rendah bagiku jika harus melakukannya. Aku akan menghubungi seseorang untuk memintanya mewakilkanku untuk menghajarmu. Ucap Bastian. James tertawa mendengarnya. Lalu dia berkata, kamu mau menghubungi siapa? Di daerah ini enggak ada yang berani sama sosok Esther. Dan dia sekarang sedang ada di dalam restoran menunggu kehadiran Alexa. Jika dia tahu kalau Alexa dihalang-halangi untuk bertemu dengannya apalagi sampai kamu membuat ribut denganku, dia pasti akan marah sekali. Lalu kamu akan dijadikan pepes olehnya. Bastian tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh James. Dia pun mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Charlie, apa kamu memiliki orang yang berada di dekat restoran Riverside? Kalau ada aku minta tolong kepadamu suruh dia datang ke sini, aku ada sedikit pekerjaan untuknya, ucap Bastian. James mengernyitkan keningnya. Satu orang yang terlintas di dalam pikirannya ketika mendengar nama Charlie adalah Charlie si Mafia. Apakah dia memanggil Charlie Mafia Jakarta? Jika itu benar, habislah. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya, membantah pemikirannya sendiri. Sosok pria seperti Bastian tidak mungkin bisa memiliki kenalan seorang mafia terbesar di Jakarta. Aku memiliki beberapa orang di sana. Baiklah, aku akan menghubunginya dan menyuruh mereka untuk cepat mungkin menemui Anda di sana, kata Charlie. Oke, aku tunggu, ucap Bastian. Baik tuan, anak buahku akan secepatnya sampai di sana, kata Charlie. Kemudian panggilan suara itu diakhiri oleh Bastian. Setelahnya Bastian menatap tajam ke arah James. Salah, dia berkata, hidupmu akan berakhir. Siapa yang kamu hubungi? Charlie si mafia atau Charlie tukang rongsokan? Hahaha. Bastian, kamu itu berhayal saja bisanya. Ledek James. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya kepada Bastian seraya berkata, kalau kamu mau sombong seharusnya kamu seperti ini. James langsung menghubungi Esther yang berada di dalam restoran. Pak Esther, mohon maaf sekali, aku masih berada di depan bersama dengan Alexa. Kami ingin masuk ke dalam tapi ternyata ada anjing jalanan yang mengganggu kami masuk. Apa mungkin Pak Esther bisa ke sini untuk membuat anjing itu pergi? Kata James. Anjing jalanan? Ya, itu adalah perkara mudah bagiku untuk menyingkirkannya. Kamu tenang saja, Esther berkata dengan tenang. Terima kasih banyak, Pak Esther. Ucap James. Setelah mengakhiri panggilan suara itu, James kemudian menatap kembali wajah Bastian seraya tersenyum dengan sangat lebar. Kamu bisa melihatnya. Esther adalah pengusaha sekaligus mafia terbesar di bagian utara, timur Jakarta. Saat dia ke sini, aku harap kamu nggak menyesal dan menangisi keputusanmu yang mau melawanku, kata James. Jika dia berpikir kalau Bastian akan takut, dia salah besar. Tidak ada ketakutan yang ada di dalam diri Bastian untuk menghadapi James dan juga seorang Ether. Tidak lama kemudian, seorang pria berumur akhir 40-an dengan mengenakan jas hitam dan kemeja marun keluar dari dalam restoran yang sudah gelap di sebagian sisi itu dan hanya di bagian tengahnya saja yang masih menyala lampu. Pria itu adalah Esther. Di mana anjingnya? Tanya Esther. James menunjuk ke arah Bastian, dia, Pak Esther. Dia adalah suaminya Alexa, dia ingin menghalangi wanita itu untuk bertemu dengan kita. Setelah itu dia pun mengancam membunuhku dan dia juga berpura-pura menghubungi Charlie. Entah Charlie mana yang dia hubungi itu. ST menatap Bastian dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, kemudian dia tersenyum meremehkan. Aku kira anjingnya besar dan menakutkan, tahunya seperti seekor kucing, kata Esther. Bastian hanya diam saja. Dia tidak memedulikan apa yang dikatakan oleh pria parubaya yang rambutnya masih hitam dan tubuh yang terlihat masih kokoh. Bocah, beraninya kamu membuat onar di tempat aku berada. Dengan satu perintah, aku bisa membuatmu pergi ke neraka saat ini juga, ucap Esther. Siapa saja yang berani berniat jahat apalagi sampai menyentuh istriku, aku akan membuat perhitungan kepadanya. Ucap Bastian, tegas. Esther mengerutkan dahinya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan dari Bastian. Kamu mau membuat perhitungan seperti apa?
Untuk menyentuhku saja, aku rasa kamu gak akan pernah bisa, apalagi ingin membuat perhitungan denganku. Yang benar saja, ucap Esther. Kemudian pria itu pun melangkahkan kakinya mendekati Bastian. Dan kemudian dia pun menamparkan Bastian dengan sangat keras. Plak. Kamu seharusnya sadar sedang berbicara dengan siapa. Berlaku sopan, itu lebih baik. Sekarang lebih baik kamu pergi. Aku masih harus membahas beberapa hal tentang bisnis dengan istrimu. Kalau kamu mau menghalanginya, nggak segan-segan aku membunuhmu. Camkan itu, seru Esther dengan mata yang terbuka lebar. Ketika Esther akan menarik tangan Alexa untuk membawa wanita itu untuk masuk ke dalam restoran, tiba-tiba tangannya tidak bisa bergerak lagi. Bastian menggenggam tangan Esther dengan keras. Lepaskan atau aku akan membunuhmu. Seru Esther. Namun seberapa kuat pun Esther mencoba untuk melepaskan genggaman tangan Bastian, namun semakin keras juga tangan Bastian menggenggam sehingga membuat tangan pria itu berubah menjadi biru karena aliran darah yang terhambat. Kamu benar-benar cari mati, ucap Esther. Pria itu kemudian menoleh ke arah 10 orang anak buahnya yang berada di belakang, seraya berkata, habisi dia. Kemudian ke-10 anak buahnya Esther bergerak secara bersamaan menghampiri Bastian. Mati kau, pekik seorang pria berbadan besar dan berkepala botak. Bastian kemudian mendorong Alexa ke belakang agar menjauh. Dia tidak mau istrinya itu terkena salah serang oleh musuh. Dua orang pria dengan badan yang berotot menyerang Bastian secara bersamaan. Keduanya pun sama-sama melepaskan sebuah pukulan. Tetapi mereka mengarahkan pukulan di dua tempat yang berbeda. Yang pertama di wajah dan yang kedua di perut. Dengan sigap Bastian bisa menangkis serangan keduanya. Melihat dua orang itu tidak bisa menghadapi Bastian, ke-8 anak buah Esther langsung bergerak secara bersamaan untuk mengalahkan Bastian. Namun ketika mereka baru saja bergerak, suara yang lantang terdengar. Hentikan. Jangan ada yang berani bergerak. Semua orang menoleh ke arah sumber suara. Beberapa saat kemudian, mereka pun terkejut. Davis? Tanya Esther, terkejut. Davis menatap Esther dengan tatapan yang dingin dan datar. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Esther. Aku ke sini untuk memastikan kalau Pak Bastian baik-baik saja. Ini semua karena perintah dari Bos Charlie, jawab Davis dengan singkat. Esther mengangkat kedua tangannya seraya mencebik, ini di bagian utara, timur Jakarta, jelas-jelas kamu sudah melewati batas, kamu nggak bisa melakukan sesuatu hal yang sesuka hatimu. Ini adalah daerah kekuasaanku. Lantas, untuk menyelamatkan Pak Bastian, aku nggak perlu batas-batas itu. Siapapun yang berani berbuat macam-macam dengannya, itu artinya sedang mencari masalah dengan Charlie. Ucap Davis, dingin. Davis, apa-apaan ini? Apa kamu mau membuat masalah denganku? Tanya Esther. Memangnya kenapa? Siapa yang bermasalah dengan Pak Bastian, harus membayar harganya. Seru Davis. Yo, maju. Bersambung.